Saudara-saudari, sahabat-sahabat pencinta insan, intisari Sabda Mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sassi CMF. Saya hadir di hadapan kalian untuk membawakan intisari Sabda Mingguan yang akan diambil dari bacaan Injil yang dibacakan pada hari Minggu Advent keempat. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Injil Minggu keempat Advent ini menempatkan sosok Maria, bunda perawan yang sedang menanti untuk melahirkan Yesus juru selamat kita. Karena itu mari kita mengarahkan pandangan kepada Maria sembari bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang dipikirkannya selama bulan-bulan penantiannya? Jawabannya ada dalam bacaan Injil hari Minggu keempat Advent ini, yaitu kisah kunjungan Maria kepada Elisabet. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Saudara-saudari yang terkasih, setelah menerima kabar sukacita dari malaikat, Maria tidak tinggal diam di rumah, memikirkan apa yang terjadi dan mempertimbangkan masalah-masalah atau kejadian-kejadian tak terduga yang dialaminya, yang tentu saja tidak sedikit. Tetapi justru sebaliknya, Maria pertama-tama memikirkan mereka yang membutuhkannya. Alih-alih memilih fokus pada masalah sendiri, Maria justru memikirkan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Dan disitulah dia memikirkan Elisabet kerabatnya yang telah berusia lanjut dan sedang mengandung. Suatu hal yang aneh dan luar biasa. Maria tidak memikirkan dirinya, tetapi justru dia memikirkan untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Injil kemudian mengisahkan bahwa Maria berangkat dengan hati penuh sukacita, tanpa membiarkan dirinya terintimidasi oleh ketidaknyamanan dalam perjalanan, menanggapi dorongan batin yang memanggilnya untuk mendekat dan membantu orang lain. Siara sukacita Maria ini adalah siara dengan jalan yang panjang, bermil-mil jauhnya, dan tidak ada bus, apalagi Maxim atau Gojek yang bisa lewat dan bisa ditumpangi oleh Maria. Maria harus berjalan kaki panjang dan bermil-mil. Maria pergi untuk membantu, untuk berbagi sukacita. Maria memberikan kepada Elisabet sukacita Yesus, sukacita yang dibawanya di dalam hati dan rahimnya. Dia pergi kepadanya untuk mengungkapkan perasaannya, dan ungkapan perasaan ini kemudian menjadi sebuah doa Magnificat yang sudah kita tahu bersama. Dan teks mengatakan bahwa Maria dalam Injil hari ini bergegas bangun dan pergi dengan tergesa-gesa, cepat, berlari dan bergegas seperti yang ada pada ayat ke-39. Mari kita renungkan kedua kata kunci, kedua kata kerja ini. Maria bangun dan pergi. Dalam perjalanan terakhir masa Advent, marilah kita biarkan diri kita dibimbing oleh kedua kata kerja ini, bangun dan pergi. Kedua kata kerja ini telah dilakukan oleh Maria, dan Maria ingin juga mengundang kita untuk melakukannya menjelang Natal yang kian dekat ini. Kata yang pertama, bangun, bangkit. Setelah mendapat kabar sukacita dari malaikat,
Masa-masa sulit membayangi Maria. Kehamilannya yang tak terduga bisa saja disalahpahami, dan Maria bisa juga ada dalam bayang-bayang pikiran akan dihukum berat atau bahkan dirajam dalam pandangan budaya mereka saat itu. Bayangkan berapa banyak pikiran dan gangguan yang dialami oleh Maria. Namun demikian, Maria tidak patah semangat. Ia tidak terpuruk, tetapi ia bangun, ia bangkit. Maria tidak melihat ke bawah, ke arah masalahnya, tetapi ia melihat ke atas, ke arah Tuhan. Dan Maria tidak memikirkan kepada siapa dia harus meminta pertolongan, tetapi kepada siapa dia harus memberikan pertolongan. Maria selalu memikirkan orang lain. Dan begitulah Maria. Dia selalu memikirkan kebutuhan orang lain. Dia melakukan hal yang sama di kemudian hari, seperti di pesta pernikahan di Kana, ketika dia menyadari bahwa ada kekurangan anggur. Itu adalah masalah orang lain, tetapi Maria memikirkannya dan berusaha mencari solusinya. Sekali lagi, Maria selalu memikirkan orang lain. Dan yakinlah saudara-saudariku terkasih, Maria juga memikirkan kita. Mari kita belajar dari Bunda Maria cara bereaksi untuk bangun dan bangkit, terutama ketika kesulitan mengancam untuk menghancurkan kita. Kita bangun dan bangkit agar tidak terjebak dalam masalah, tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri, atau jatuh ke dalam kesedihan yang bisa melumpuhkan hidup kita. Kita harus bangun dan bangkit seperti Maria. Karena apa? Karena Tuhan kita itu besar, dan Ia siap mengangkat kita jika kita menjangkaunya. Kita juga diundang untuk bangun dan memberikan bantuan pertolongan. Sebab dengan membantu orang lain, kita membantu diri kita sendiri untuk bangkit dan keluar dari kesulitan-kesulitan kita. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kata kerja yang kedua atau gerakan sikap yang kedua adalah pergi. Berjalan, bergegas pergi. Maria yang bergegas pergi tidak berarti bahwa Maria berjalan dengan gelisah, dengan tergesa-gesa, atau dengan terburu-buru. Sebaliknya, Maria berjalan pergi dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Ada sesuatu yang ingin cepat Maria bagikan kepada Elizabeth. Kisah Maria ini juga mengundang kita untuk menjalani hari-hari perjalanan hidup kita dengan langkah kaki yang ceria, hati yang penuh sukacita, menatap ke depan dengan penuh keyakinan tanpa menyeret diri kita sendiri untuk menjadi budak dari keluhan-keluhan dan ratapan-ratapan yang bisa menghancurkan hidup kita. Mengeluh, meratap akan selalu membuat kita mencari seseorang untuk disalahkan. Dalam perjalanannya ke rumah Elizabeth, Maria berjalan dengan langkah kaki yang cepat ceria, dengan hati dan hidup yang penuh dengan Tuhan, penuh dengan sukacita dari Tuhan. Jadi marilah kembali kita bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana langkah kaki saya? Apakah saya memiliki tujuan? Atau apakah saya berlama-lama dalam kemurungan, keluhan, ratapan, dan dalam kesedihan? Atau apakah saya melangkah maju dengan harapan? Atau berhenti untuk mengutuk diri
dengan keluhan-keluhan? Jika saudara-saudari kita melanjutkan langkah kita dengan menggerutu, mengomel, mengeluh, dan meratap, kita tidak akan membawa Tuhan kepada siapapun. Kita hanya akan membawa kepahitan, kemurungan, dan kegelapan. Alangkah baiknya jika kita mengembangkan rasa humor yang sehat, senyuman yang manis, seperti yang dilakukan oleh Santo Thomas More atau Santo Filipus Neri. Janganlah kita lupa bahwa tindakan cinta kasih pertama yang dapat kita lakukan untuk sesama kita adalah dengan memberikan wajah yang tenang, wajah yang ceria, dan wajah yang penuh senyuman. Dengan ketenangan, keceriaan, dan sukacita kita membawa sukacita Yesus kepada sesama kita, seperti yang dilakukan Maria kepada Elizabeth. Akhirnya, saudara-saudariku pencinta insan yang terkasih, Natal sudah dekat. Mari kita bergegas bangun dan pergi dengan cepat. Dan semoga Bunda Maria menggandeng tangan kita, menolong kita untuk bangkit dan berjalan cepat menuju Natal yang kian dekat ini. Semoga. Amin. Tuhan memberkati.